Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Ingat, dimanapun Anda membeli ajimatnya, Mbak Wira sediakan edukasinya dan edukasi ini sifatnya gratis ya. Pengumuman bagi teman-teman yang ingin mendapatkan edukasi dari Mbak Wira silakan bisa join di komunitas Padepokan Sengkelat, itu gratis tanpa dipungut biaya apapun, tinggal klik aja link yang ada di kolom deskripsi. Baik teman-teman semua, malam ini 10 Februari 2023 jam 18 malam Mbak Wira ada terawangan 5 buah benda dari Pak Cik nomor 5778 ya. Benda yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima telah Mbak Wira beri nomor dan Mbak Wira kirimkan ke Pak Cik sebagai tanda, oh yang di terawang itu yang ini, kayak gitu. Nah sama, sebelum Mbak Wira menyampaikan hasil terawangannya, Mbak Wira perlu sampaikan dulu bahwa Mbak Wira tidak tahu ini benda dari mana, harganya berapa, belinya di mana, ataupun praktisi yang meritualkan siapa ya. Mbak Wira tidak tahu dan juga tidak ingin tahu dan juga tidak ingin diberitahu, supaya hasil terawangan tetap objektif tanpa dipengaruhi oleh Mbak Wira tahu siapa pembuatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, benda-benda ini aneh-aneh ya. Bentuknya itu aneh-aneh. Ada yang kayak cakar, ada yang kayak kepompong gitu ya. Ada yang batu. Apapun bentuk bendanya ini, Mbak Wira tidak ada unsur ingin menjatuhkan dagangan orang lain atas dasar persaingan usaha, itu nggak ada. Karena Mbak Wira nggak jualan kuku, nggak jualan kepompong, nggak jualan batu, Mbak Wira jualannya emas, gitu ya. Jadi semua azimat buatan Mbak Wira itu berbentuk emas murni, bersertifikat resmi. Baik teman-teman semua, langsung saja tanpa berlama-lama, terawangan 5 buah benda dari Pak Cik nomor 5778 ya, Mbak Wira ulangi, terawangan 5 buah benda dari Pak Cik nomor 5778. Kelima benda ini Mbak Wira cek dengan metode yang sama ya, yaitu yang pertama metode vibrasi energi. Kenapa kok vibrasi energi? Karena adanya benda itu bertuah karena memang adanya kandungan energi yang terdapat pada benda tersebut. Ada nggak benda yang bertuah tapi tidak mengandung energi? Ada, tapi minoritas atau kecil sekali jumlahnya. Ya, yang banyak atau mayoritas ya benda-benda bertuah itu adanya tuah karena ada kandungan energi di dalamnya. Nah, energi pada suatu benda sendiri ada 3 macamnya. Yang pertama yaitu energi dari alam semesta. Jadi alam yang membuatnya mengandung energi, alam yang mengisinya dengan energi, ya, dengan energi alam itu tanpa campur tangan manusia. Benda-benda yang seperti ini kemudian kita sebut dengan mustika. Seperti mustika merah delima, mustika lipan, mustika wesi kuning, mustika rantai babi, dan seterusnya. Untuk benda yang pertama ya, kuku, nggak tahu ini kuku apa. Ya, untuk gelang yang terbuat dari kuku ini Mbak Wira cek tidak ada energi alamnya. Kemudian untuk benda yang kedua yang berwarna kuning keemasan ini juga tidak ada energi alamnya. Untuk benda yang ketiga, sebuah liontin berbatu merah, ini Mbak Wira cek ya, tidak ada energi alamnya. Kemudian untuk benda yang keempat, sebuah liontin yang talinya hitam. Itu tidak ada energi alamnya. Dan benda yang kelima, sebuah liontin yang talinya merah, itu juga tidak ada energi alamnya. Jadi dari kelima benda ini, energi alamnya sama sekali tidak ada, gitu ya. Yang kedua yaitu energi dari manusia, energi dari praktisi yang meritualkan. Memang manusia itu pinter banget ya, dia punya banyak metode, punya banyak cara untuk memasukkan energi tubuhnya ke dalam satu benda dalam rangka merubah karakter dari benda itu, ya, dari yang sebelumnya tidak bertuah hingga menghasilkan tuah. Nah, di sini untuk benda yang pertama, sebuah gelang dari kuku, Mbah Wira cek tidak ada energi manusianya. Untuk benda yang kedua, sebuah benda berwarna kuning keemasan, ini juga tidak ada energi manusianya. Benda yang ketiga, sebuah liontin berwarna merah, ya, ini juga tidak ada energi manusianya. Benda yang keempat, sebuah liontin yang talinya hitam, ini juga tidak ada energi manusianya. Kemudian yang kelima, sebuah liontin yang talinya merah, ini juga tidak ada energi manusianya. Jadi energi alam dan energi manusianya kosong, tidak ada sama sekali. Kita lanjut.
Yang ketiga yaitu energi dari khodam. Khodam adalah jin yang sudah ditundukkan dan diikat dengan perjanjian tertentu agar dia loyal, patuh, mau membantu manusia. Yang namanya khodam itu jin yang sudah ditundukkan. Kalau jin itu belum ditundukkan, berarti namanya adalah jin liar, bukan khodam. Seorang praktisi supranatural harus paham cara membedakan mana jin liar, mana khodam. Karena dari karakter energinya memang juga sudah berbeda. Nah, untuk benda yang pertama, sebuah gelang dari kuku, ini tidak ada energi khodamnya. Dan juga Mbak Wira cek apakah ada energi jin di dalamnya, ternyata juga tidak ada. Tapi benda-benda yang terbuat dari kuku seperti ini rawan banget ditempati oleh jin liar. Jadi hati-hati kalau menyimpan benda-benda seperti ini. Apalagi kalau bendanya kotor, lembab, gelap. Wah, itu sering banget ditempati oleh jin liar gitu. Yang kedua, sebuah benda yang berwarna kuning keemasan ini juga kosong, tidak berkhodam. Nah, jadi Mbah Wira tidak mendapatkan energi khodam ataupun energi jin liar di dalam benda ini. Kemudian untuk benda yang ketiga, sebuah liontin berbatu merah, energinya panas menarik. Ya, jadi panas tapi menarik. Ini menjadi tanda bahwa benda yang ketiga, liontin yang berwarna merah ini mengandung khodam. Kalau panas menarik berarti lebih ke arah kerejekian. Ya, kerejekian. Biasanya kerejekian itu seringkali bergandengan dengan ASEAN. Tapi apakah benar nanti ada gandengannya dengan ASEAN, kita cek dengan metode berikutnya. Yang jelas kalau dengan metode vibrasi energi ini terasa memiliki energi kerejekian kayak gitu. Kemudian untuk benda yang keempat, sebuah liontin yang ada talinya hitam, ini energinya panas menolak. Yang menjadi tanda bahwa dia punya tuah dalam hal kewibawaan dan proteksi. Kewibawaan itu apa? Membuat seseorang itu disegani, dihormati oleh orang lain. Terlihat segan, terlihat berwibawa, gagah, jantan, maco, dewasa. Sehingga orang itu segan. Ya, sedangkan yang proteksi itu wasilah keselamatan dan jaga diri, baik dari gangguan yang sifatnya gaib ataupun nyata. Sedangkan untuk benda yang kelima ini kosong, tidak mengandung energi khodam. Oke. Itu tadi untuk masalah energi. Dari 5 benda ada 2 benda yang berkhodam, yaitu nomor 3 dan nomor 4. Sisanya kosong semua. Kita lanjut. Tentu Mbah Wira memahami ya bahwa yang namanya klien itu datang kepada Mbah Wira dengan harapan bahwa oh ya bendanya itu isinya macan, oh ya bendanya itu isinya kodam kelas raja-raja, kodam kelas dewa-dewa gitu ya. Sehingga Mbah Wira paham betul bahwa seseorang itu akan senang apabila hasil terawangannya itu indah untuk didengar. Namun apabila hasil terawangannya itu tidak indah untuk didengar, maka klien itu butuh penjelasan. Kenapa? Kok bisa seperti ini tuh? Bagaimana rumusnya? Bagaimana metode pengamatannya? Bagaimana penjelasan ilmiahnya? Sehingga penjelasan yang tidak indah di telinga tadi bisa diterima dengan lapang dada. Oleh karena itu, Mbah Wira tidak hanya berpuas diri dengan menggunakan satu metode pengecekan. Mbah Wira juga menggunakan metode lain ya untuk benar-benar memastikan bahwa 5 benda dari Pak Cik nomor berapa ya tadi Pak Cik ini? Nomor 5778 ini memang benar-benar kosong, tidak berkodam, bukan hanya karena Mbah Wira yang tidak mampu menembus barrier atau pelindungnya. Mbah Wira menggunakan metode yang berikutnya, yaitu metode visualisasi. Apa itu? Yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengecek kehadiran, tanda-tanda kehadiran suatu entitas gaib pada benda bertuah atau mengecek manifestasi ya, dari suatu entitas pada benda bertuah. Untuk benda yang pertama, Mbah Wira tidak mendapatkan visualisasi apapun. Ya. Untuk benda yang kedua yang berwarna emas-emas ini, Mbah Wira juga tidak mendapatkan visualisasi apapun. Nah, untuk benda yang ketiga, sebuah liontin berbatu merah,
Ini Mbah Wira mendapatkan visualisasi wanita cantik berbaju biru memakai selendang panjang berwarna hitam. Ini visualisasi yang menarik ya. Wanita cantik berbaju biru, ya selendangnya hitam. Berarti ini kalau Mbak Wira ngomongin penampakan ini bukan ngomongin wujud, bukan ngomongin bentuk lah ya. Kenapa? Karena yang namanya jin itu pinter banget berubah wujud, pinter banget berubah bentuk menjadi apapun yang dia kehendaki. Karena memang yang namanya khodam itu kan jin yang sudah ditundukkan. Nah, jin sendiri itu makhluk ciptaan Tuhan yang terbuat dari nyala api. Dan dia memang punya keistimewaan untuk bisa berubah bentuk menjadi apapun yang dia kehendaki. Kalau wanita berbaju biru memakai selendang hitam, berarti dia jenis kelaminnya wanita. Berbaju biru, aura biru. Aura dominan biru berarti dia memiliki tuah pengasihan yang kuat. Sedangkan selendang hitam ini memiliki makna bahwa dia memiliki tuah sihir pikiran. Ya, sihir pikiran. Membuat orang lain itu melihat kita itu lebih menarik di dalam persepsi pikirannya dia. Jadi secara fisik kita tidak berubah menjadi ganteng kayak Leonardo DiCaprio gitu. Enggak berubah seperti itu. Tapi dalam persepsi orang lain kita tuh kelihatan menarik. Itu yang disebut dengan inner beauty ya kalau pada wanita. Kalau laki-laki ya apa inner handsome gitu ya kira-kira. Jadi mempengaruhi persepsi pikiran orang lain sehingga ketika melihat kita itu kita terlihat lebih menarik. Fisiknya nggak berubah, tapi kita terlihat lebih menarik. Beberapa waktu yang lalu ada seorang wanita yang bertanya pada Mbah Wira, "Mbah, kok saya melakukan terawangan ke orang lain kemudian di wajah saya ada titik-titik hitam, katanya kalau di wajah ada titik-titik hitam ini berarti jin pengasihannya belum merasuk, belum bekerja, apa benar?" Wah, itu ilmu dari mana gitu loh ya. Padahal titik-titik hitam itu hanya muncul karena saturasi fotonya dikurangi. Ini praktisi terawangan model apa gitu loh. Yang melakukan terawangan hanya dengan mengubah saturasi foto gitu loh. Tanpa ada analisis energi, tanpa ada analisis penampakan, tanpa tes-tes injeksi energi, tanpa metode pengecekan yang lain gitu loh. Hanya sekedar saturasi foto dikurangi, kemudian titik hitam berarti kodamnya belum berjalan. Itu rumus dari mana gitu loh. Wah, kalau cuma kayak gitu ya anak TK juga bisa gitu loh. Nggak perlu menjadi seorang praktisi terawangan kalau cuma main saturasi, main editing foto. Kan begitu. Jadi Mbak Wira berusaha menghadirkan terawangan yang berkualitas dengan menunjukkan metode pengamatan yang digunakan Mbak Wira dan metode pengamatan ini bisa dipertanggungjawabkan. Hari ini terbukti dari setiap video yang dilengkapi dengan testimoni dari klien yang diterawang gitu. Jadi nggak cuma sekedar main saturasi foto. Bisa dipahami ya? Kita kembali. Jadi untuk benda yang ketiga ya sebuah liontin berbatu merah ini kalau kita rangkum jadi satu, tuahnya ada ASEAN, sihir pikiran, kemudian kerejekian. Benar berarti. Memang kerejekian itu dekat banget hubungannya dengan ASEAN. Karena kalau kita di ASI pimpinan artinya kita mudah diberi proyek, mudah diberi bonus, mudah naik pangkat jabatan. Kalau kita di ASI bawahan mudah ditata, bawahan mudah diatur, bawahan mudah diajak ngobrol sehingga target-target bisa terpenuhi dengan baik. Kalau kita diasihi oleh pembeli, maka pembeli akan balik lagi loyal menjadi pelanggan setia kayak gitu. Jadi memang pengasihan ini dekat hubungannya dengan kerejekian. Asal kodam dari daerah laut ya di Indonesia bagian utara, di laut utara. Kemudian ini masuk kategori dark entitas tapi aman tanpa dampak negatif. Usia kodam kira-kira 1.600 tahun. Ya itu ya setengah tua. Batas usia tua kalau bagi Mbak Wira itu 3.000. Kalau 1.600 ya setengah tua. Dengan level power sekitar 80 ya. Level power sekitar 80. Ini hubungannya jauh banget dengan pemiliknya. Jadi kodam itu masih santai-santai nganggur-nganggur aja karena memang pemiliknya jauh hubungannya. Jarang diajak ngobrol, jarang diberi hadiah, jarang diberi tugas ya. Ini perlu PR banyak ini kalau memang mau mendekatkan diri pada kodam benda nomor 3 ini. Kemudian tuahnya sudah aktif, sebetulnya bisa diakses kapanpun, tapi sayang pemiliknya nampaknya nggak begitu pintar dalam menggunakan azimat ini, sehingga tuahnya tidak bisa dimanfaatkan keluar dengan maksimal. Kemudian kalau untuk perawatan, Mbah Wira merekomendasikan menggunakan dupa gaharu herbal cap Raja Omyang. Kenapa? Karena terbuat dari gaharu murni tanpa campuran bahan kimia apapun sehingga secara vibrasi energi sangat bagus untuk benda-benda bertuah seperti ini. Ya ada promo beli 2 gratis 1 di Shopee Malaysia.
Link Shopee Malaysia-nya ada Mbak? Ada di kolom deskripsi ya, tinggal klik aja link tray-nya. Di situ ada tulisannya promo beli 2 gratis 1 untuk Shopee Malaysia. Ya karena Anda ada di Malaysia. Jadi belilah melalui Shopee Malaysia, itu nanti ongkirnya lebih murah gitu. Baik, itu untuk benda yang ketiga, lunas ya, selesai. Kemudian untuk benda yang keempat ya. Secara visual, Mbak Wira mendapatkan penampakan laki-laki muda gagah berbadan coklat, memakai semacam apa itu, kalau di punggung itu apa namanya, kayak Superman itu loh ya, jubah. Memakai jubah berwarna biru gelap ya. Jubah berwarna biru gelap berarti jenis kelamin laki-laki, dia telanjang dada berarti punya tuah dalam hal proteksi, wasilah keselamatan dan jaga diri ya. Kemudian kewibawaan, membuat pemiliknya itu disegani, nampak jantan, dewasa dan maco. Kalau pengasihan itu membuat seseorang yang memilikinya itu mudah disenangi oleh orang lain karena nampak imut, lucu ya, menarik, kekanak-kanakan. Nah gitu. Jadi asian dan kewibawaan itu memang satu tujuan membuat orang lain mudah senang, mudah suka, cuman jalan yang ditempuh berbeda. Kalau ASEAN itu membuat seseorang itu nampak menarik, lucu, ramah, baik gitu ya. Sedangkan kewibawaan itu membuat seseorang itu nampak jantan, gagah, dewasa dan maju. Ini ya beda cara saja, tapi tujuannya sama. Jubah biru itu menandakan aura biru ya, berarti dia punya tuah pengasihan kayak gitu. Ini menarik ya. Nomor 4 ini, kalau nomor 3 itu hubungannya jauh, nomor 4 ini hubungannya lebih jauh lagi, lebih jarang dipakai. Asal kodam dari hutan ya, di daerah luar Indonesia, Mbak Wira rasakan jauh sekali asalnya. Kemudian usia kodam masih relatif muda, kira-kira 800 tahun ya, dengan level POS sekitar 78. Ini lebih jauh lagi hubungannya. Kemudian untuk tuahnya sudah aktif ya, kalau kita gabungkan tadi ada proteksi, ASEAN, kewibawaan. Nah, ini masuk jin hutan ya, kategorinya jin hutan, grey, entitas aman tanpa dampak negatif. Kemudian untuk ini cara pendekatan ini perlu ya sebetulnya ya. Jadi bagaimana sih cara mendekatkan diri kepada kodam-kodam yang kita miliki? Benda-benda azimah itu jangan terlalu banyak. 1 tapi ditekuni itu lebih baik daripada punya 5 tapi nggak dekat sama sekali, hubungannya seperti ini. Ya, cara mendekatkan diri pada kodam ada 2. Yang pertama, rutinlah menjalin komunikasi. Yang kedua, rutinlah memberi hadiah. Rutin menjalin komunikasi, bentuk komunikasi paling sederhana adalah afirmasi. Jadi Anda rutin memberi afirmasi itu adalah upaya untuk menjalin kedekatan pada kodam ya. Komunikasi yang paling baik dilakukan sambil meditasi. Kenapa? Karena saat meditasi, kepekaan tubuh diri kita itu berada di puncaknya. Sehingga ketika kita melakukan komunikasi itu langsung nyambung, klik dari hati ke hati. Nggak sambil meditasi bisa. Mbak Wira pun kalau komunikasi sama kodam nggak sambil meditasi. Bisa kan, udah terbiasa. Tapi kalau untuk pemula awam gitu kan ya, Mbak Wira merekomendasikan sambil meditasi. Kemudian kalau untuk hadiah, Mbak Wira merekomendasikan menggunakan dupa gaharu herbal cap Raja Omyang. Kenapa? Karena terbuat dari serbuk gaharu murni tanpa campuran bahan kimia apapun, sehingga aman dan baik sekali digunakan untuk merawat, menjalin kedekatan dengan benda-benda berkodam kayak gitu. Oke, yang kelima, Mbah Wira lihat ya, liontin yang diikat tali warna coklat ini kosong, tidak berkodam, tidak ada penampakan apapun. Nah, untuk benda-benda yang kosong ya, khusus yang kosong-kosong ini, Mbah Wira menggunakan metode pengecekan yang berikutnya. Namanya metode injeksi energi. Apa itu? Yaitu Mbah Wira berusaha menginjekkan sejumlah besar energi ya yang sudah diisi dengan mantra, dengan doa yang sifatnya berguna untuk menarik agar kodam itu mau mendekat dari dimensi energi ke dimensi materi, mau keluar dari alam gaib, dari dimensi gaib menuju ke dimensi manusia. Nah,
Benda yang pertama yang gelang terbuat dari kuku-kuku ini, Mbah Wira injek energi tidak ada feedback apapun. Hal ini menjadi tanda bahwa memang benda nomor satu ini kosong tidak berhodam. Benda nomor dua sudah Mbah Wira injek juga dengan energi, ini tidak ada feedback apapun yang menjadi tanda bahwa benda nomor dua memang kosong tidak berkodam. Benda nomor tiga liontin berwarna merah berkodam. Benda nomor empat liontin yang diikat tali hitam berkodam. Benda nomor lima Mbah Wira injek juga dengan energi, ternyata tidak ada feedback apapun. Ini juga menjadi jelas bahwa benda nomor 5 juga kosong tidak berkodam. Demikian Pak Cik ya, terawangan 5 benda milik Pak Cik. Silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Mohon maaf hasil terawangannya agak lama karena memang Mbah Wira mengalami kesibukan yang luar biasa. Terima kasih, selamat malam, sukses selalu dan sehat, dipermudah, dilancarkan dalam setiap urusannya.